Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrussalam dengan NIM 4112 111113. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya sudah mempunyai satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Sinta. Untuk soal yang pertama, jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Identifikasi isi abstrak yang membahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dan yang terakhir itu, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti yang nantinya akan saya jelaskan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki jurnalnya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Proyek SIMAPRO berbasis web, studi kasus PT Arya Bakti Selayu. Pada latar belakang, PT Arya Bakti Selayu merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 dan menjadi PT pada tahun 2017. Pada saat ini, manajemen proyek yang dilakukan di PT Arya Bakti Selayu masih memakai sistem manual. Sistem manual yang dimaksud berupa pencatatan secara manual pada buku besar dan data tersebut disimpan dalam bentuk arsip. Masalah yang sering muncul antara lain ketika pencarian data kontrak yang membutuhkan waktu relatif lama dan pengecekan data oleh admin dirasa ribet atau kurang efektif. Manajemen proyek yang masih menggunakan cara manual juga seringkali menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan proyek dan tidak sesuai dengan jadwal. Tujuannya itu untuk membangun sistem informasi manajemen proyek SIMAPRO berbasis web yang dapat membantu dalam mengelola proyek. Metodologi yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menghasilkan SIMAPRO berbasis website dengan dua hak akses yaitu direktur dan manajer project. Di sini tertera penelitian ini menghasilkan aplikasi SIMAPRO berbasis website dengan dua hak akses yaitu direktur dan project manager. Lalu, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Menurut saya, abstrak ini sudah cukup mewakili isi semua artikel, meskipun tidak terlalu detail dalam bagian metodologi dan hasilnya. Untuk soal nomor 2, jelaskan komponen yang ada di latar belakang, seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Masalah yang diangkat yaitu PT Arya Bakti Selayu masih memakai sistem manual. Sistem manual yang dimaksud berupa pencatatan secara manual pada buku besar dan data tersebut disimpan dalam bentuk arsip. Untuk urgensi penelitian ini, manajemen proyek masih menggunakan cara manual, seringkali menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan. Tinjauan pustaka oleh Setiawan dan Khairuzaman pada tahun 2017. Sistem informasi manajemen proyek dibuat sesuai dengan kebutuhan dan oleh Setiawan tahun 2019 merancangkan manajemen proyek sesuai kebutuhan perusahaan dalam mengelola data informasi baik pada pelaksanaan prosedur juga pada pelaksanaan teknis pekerjaannya. Oleh penelitian Abdul Rashid tahun 2019, membuat sistem informasi untuk mengelola proyek dengan menerapkan metode PERT dan CPM untuk menurunkan risiko keterlambatan dalam penyelesaian proyek serta meningkatnya biaya proyek karena adanya keterlambatan ini. Somya tahun 2018
Membuat aplikasi manajemen proyek yang dapat memantau pelaksanaan proyek secara akurat dan real-time, di mana proses manajemen proyek dilakukan secara bertahap. Pada tujuan penelitian ini, membangun sistem informasi manajemen proyek berbasis web yang dapat membantu mengelola proyek. Bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian berikut. Latar belakang ini menjelaskan bagaimana sistem SIMAPRO dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Untuk soal nomor 3, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Jelaskan langkah-langkah dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian atau yang digunakan untuk teknik pengumpulan data dan metode analisa. Desain sistem yang dibuat dievaluasi bersama calon pengguna setelah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya melakukan implementasi program aplikasi SIMAPRO. Setelah program aplikasi SIMAPRO selesai dilakukan pengujian. Alat yang digunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Codeigniter dan template Bootstrap. Metode analisa yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Apakah metodologi sudah cukup jelas sesuai dengan tujuan penelitian? Untuk metodologi ini cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu membangun sistem berbasis web untuk mengelola proyek. Langkah-langkah yang dilakukan seperti pengumpulan data, desain sistem, implementasi, dan pengujian dirinci dengan baik, namun pada deskripsi pengujian sistem dapat lebih mendalam untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan atau tantangan dalam implementasi. Untuk soal nomor 4, publikasi artikel dan jenis style citasi. Menggunakan jurnal Khatulistiwa Informatika dengan judul Sistem Informasi Manajemen Proyek SIMAPRO berbasis web studi kasus PT Arya Bakti Selayu. Terakreditasi Sinta 4 pada tahun 2022. Berapa minimal skor? Pada website tersebut tidak menampilkan skor plagiasi yang disyaratkan untuk publikasi jurnal tersebut. Style yang digunakan yaitu menggunakan gaya sitasi numerik. Soal nomor 5. Bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang pernah saya buat. Artikel yang saya buat itu perencangan sistem pengelolaan data klien dan proyek terpusat pada Panaya Art Construction. Untuk artikel SIMAPRO, struktur artikel Sistem Informasi Manajemen Proyek SIMAPRO berbasis web, yaitu terdiri dari bagian standar seperti abstrak, pendahuluan metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Untuk artikel saya itu menggunakan struktur serupa namun kurang mendalam di beberapa, seperti pembahasan hasil dan evaluasi sistem. Untuk isi artikel, artikel SIMAPRO fokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk manajemen proyek. Untuk artikel saya berfokus pada pengelolaan data klien dan proyek untuk Panaya Art Construction. Kekurangan artikel saya dan artikel yang saya ambil, untuk artikel yang saya ambil itu untuk kualitas artikel yang saya ambil yang pertama yaitu metodologi yang dijelaskan dengan baik termasuk teknik pengumpulan data, hasil penelitian menyertakan detail implementasi termasuk struktur basis data, diagram use case, dan interface aplikasi. Untuk artikel saya, metodologi disajikan dengan cukup baik, menggunakan studi literatur wawancara dan pendekatan prototyping, kurang rinci pada bagian implementasi dan evaluasi sistem. Tidak menyertakan visualisasi seperti diagram atau tabel untuk mendukung penjelasan.
Kekurangan artikel saya yaitu kurang diperbaiki lagi pada latar belakang, pembahasan, kurangnya visualisasi, dan metodologi evaluasi sistem yang masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.